Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farida dari kelas A2 dengan nomor NIM 22811300073 dengan nama dosen Fairuz Ainun Naim akan menjelaskan tentang sebagian dari pembelajaran literasi kitab kuning. Di bab pertama akan menjelaskan tentang ketaatan, yang berarti amirullah itu salah satu yang termasuk perintah Allah. Salah satunya adalah tentang fardu, yaitu modal pokok. Siapa yang melaksanakan fardu maka akan meraih kesuksesan. Yang keduanya an-nafli, yaitu sunnah atau keuntungan. Dengan melakukan kesunahan maka mendapatkan kebahagiaan dengan bertambahnya derajat. Selanjutnya saya akan membahas tentang taqarrub dengan nawafil. Taqarrub artinya istilah yang kerap diucapkan oleh umat muslim. Bahkan kata ini juga tertulis dalam surat Al-Quran. Meski populer, namun masih banyak umat muslim yang belum mengetahui arti taqarrub. Secara bahasa, taqarrub artinya dekat atau mendekati. Sedangkan secara istilah, kata taqarrub artinya upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dengan melalui ibadah, amal soleh, tadabbur, dan tafakkur. Taqarrub sendiri secara bahasa berasal dari kata kurbun. Dalam kamus bahasa Arab Al-Munawwir berarti dekat atau mendekati. Istilah taqarrub ini berasal dari nas-nas syariah yang membicarakan upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata taqarrub sendiri tertuang dalam hadis sebagai berikut. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Tidaklah hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah-nafilah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Cara melakukan taqarrub artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui ibadah, amal soleh, tadabbur, dan tafakkur. Istilah para ulama seperti Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan arti kedekatan yang dimaksud bukanlah kedekatan fisik, akan tetapi dipahami secara majasi atau kiasan, sehingga taqarrub adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sabda Rasulullah tentang taqarrub dengan nawafil yaitu ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli ada imab tarattu alaihim wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabatishu biha wa rizlatul
warijlahu allati yamsi biha. Tidaklah orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan apa yang aku wajibkan atas mereka. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah atau sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Namun, ada salah satu peringatan yang dicantumkan di sini, yaitu peringatannya sebagai berikut. Engkau tidak akan bisa, wahai pencari ilmu, untuk memenuhi perintah-perintah Allah, kecuali kamu mengendalikan hati dan anggota tubuhmu dalam berbagai kondisimu dan tiap helaan napasmu, dari sore hingga pagi. Ketahuilah, sungguhnya Allah memperhatikan hatimu, membimbingmu lahir dan batin, meliputi seluruh pikiranmu, keadaanmu, langkah-langkahmu, dan seluruh diam serta gerakmu. Sesungguhnya kamu dalam keadaan bercampur dan sendirimu, berada di dalam kekuasaan Allah. Dalam bab kedua, yaitu akan membahas tentang adab bangun tidur. Jika kamu bangun dari tidur, berusahalah agar bangun sebelum terbit fajar. Dan upayakanlah yang pertama kali dilakukan oleh hati dan lisanmu adalah mengingat Allah. Maka bacalah doa ketika bangun dari tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah, zat yang menghidupkanku setelah matiku, dan kepadanya aku kembali. Aku menyambut pagi dan kerajaan menjadi hanya milik Allah. Keagungan dan kekuasaan milik Allah, kemuliaan dan kuasa hanya milik Allah. Aku menyambut pagi dalam keadaan kesucian Islam, di atas kalimat ikhlas, di atas agama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di atas ajaran agama Bapak kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, ajaran yang bersih dan memasrahkan diri kepada Allah, dan ia bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya Allah, dengan namamu aku menyambut pagi dan soreku. Dengan namamu pula aku hidup dan mati. Dan hanya kepadamu aku kembali. Bab yang ketiga yaitu akan membahas tentang azab masuk kamar mandi. Nah, ketika akan masuk kamar mandi, jika kamu hendak masuk kamar mandi untuk buang hajat, maka ketika masuk dahulukan kaki kiri, dan ketika keluar dahulukan kaki kanan. Jangan masuk sambil mengucapkan kalimat yang terdapat nama Allah dan Rasulullah. Dianjurkan jangan masuk ke kamar mandi dengan melepas penutup kepala. Ketika hendak masuk kamar mandi, hendaklah berdoa terlebih dahulu, yaitu bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, di sini juga masih ada adab masuk kamar mandi. Sepatutnya orang yang hendak buang air harus mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk istinja. Hindarilah beristinja dengan air di tempat buang air atau kloset. Orang yang selesai buang air hendaknya mengakhiri dengan mendaham 3 kali
dan mengurut kemaluan bagian bawah dengan jari-jari tangan kiri. Jika berada di tanah lapang dan ingin buang air, maka carilah tempat yang jauh dari pandangan orang dan gunakanlah sesuatu sebagai tabir atau penutup. Jangan membuka aurat sebelum sampai di tempat buang air. Jangan menghadap dan membelakangi matahari dan bulan. Jangan menghadap dan membelakangi kiblat. Nah, demikianlah penjelasan dari 3 bab yang sudah kita bahas di atas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.